Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Harahap, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang terhormat Bapak Bombongan Silaban, Sarjana Hukum LLM, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku narasumber atau pembicara pada hari ini. Yang terhormat Bapak Pahatar Simarmata, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku moderator. Yang terhormat Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati panitra, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur sipil negara Pengadilan Tinggi Medan yang hadir di ruangan ini. Yang kami hormati para ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri, hakim tingkat pertama, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring melalui video conference. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayahnya kita semua dapat bersinergi dan berkumpul bersama dalam melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan dengan topik tindak pidana pasar modal. Pada hari ini, Jumat 15 September 2023, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Medan secara hybrid, bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan dan melalui Zoom Cloud Meeting. Perkenankan, saya Suci yang akan membawakan acara bimbingan teknis ini hingga akhir nanti. Untuk mengawali rangkaian acara kita, marilah bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
silakan duduk kembali. Marilah kita hening sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Saiful Amri Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum acara pembinaan kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan siang hari ini, kami dapat bertemu baik secara luring maupun daring dalam rangka acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan rasa syukur kami atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang Engkau rahmati dan berikanlah ampunan dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas yang kami emban. Jadikanlah hanya tugas kami dan pekerjaan kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lingkungan rahmat dan ampunan. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama pemaparan materi bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini dengan topik tindak pidana pasar modal. Bersama kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Bongbongan Silaban, SHLLM, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, moderator Bapak Pahatar Simarmata, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, dan notulis Ibu Eva Zaherni, Sarjana Hukum Magister Hukum, Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan. Kepada moderator, kami persilakan memandu jalannya acara bimbingan teknis ini yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Yang terhormat, Bapak Pahatar Simarmata, Sarjana Hukum Magister Humaniora, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Panitra Pengadilan Tinggi Medan, anak-anak kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas HKBP Nomensen Medan, dari Fakultas Hukum semua ya, Fakultas Hukum, dan notulen, pembawa acara, serta teknisi dalam hal ini, serta yang saya hormati, narasumber Bapak Bongbongan Silaban SHLLM, yang sebentar lagi akan menyampaikan materi tentang tindak pidana pasar modal
Tetapi sebelum beliau menyajikan materi yang akan disampaikan, terlebih dahulu kami bacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkapnya Bombongan Silaban SH LLM, NIP 1968 12 25199 21 Pangkat dan golongan peluang pembina utama Madya 4D. Tempat tanggal lahir Tapanuli Utara 25 Desember 1968. Status perkawinan telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. 1 Raja Vicky Miduk Arta Silaban, 2 Victoria Sonia Silaban. Beliau menikah dengan Ibu Feni Timokrita. Jabatan pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak 5 Januari 2023 hingga sekarang. Sebelumnya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak 4 Mei 2021. Sebelumnya telah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak 3 September 2018, Ketua Pengadilan Sukoharjo 11 Desember 2017, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman 10 Agustus 2017, Ketua Pengadilan Lubuk Linggau 15 Desember 2016, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten 18 Januari 2016, Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bekasi 16 September 2013, Hakim Justisial pada Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Agustus 2009, Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Cibinong 31 Juli 1998, Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Serui 17 Juli 1996, calon hakim pada Pengadilan Tebing Tinggi 1 Mei 1994 dan calon hakim pada Syahiri, calon hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 1 Mei 1994. Selanjutnya ikuti pendidikan dan terakhir di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai calon hakim kembali lagi 1 Desember 1992. Beliau ini sesuai dengan gelar yang sudah saya bacakan, di samping S1 Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, juga telah mengikuti pendidikan hukum pada University of Melbourne tahun 2009. Sebelumnya sebagai pelajar pada SMA Negeri 1 Medan, tamat 1986, dan sebelumnya SMP Negeri 1 Siborong-Borong 1983, SD di SD Negeri 1 Siborong-Borong 1980. Dalam kaitannya dengan pembinaan hari ini, dihubungkan dengan judul tindak pidana pasar modal, perlu kami sampaikan bahwa beliau selama pendidikan di Melbourne University telah dibekali ilmu tentang 1. International Commercial Arbitration atau arbitrasi perdagangan internasional. Yang kedua, International Free Trade Law mengenai konflik jurisdiction, pengadilan internasional dan konflik of law. 3, International Trade Law atau hukum dagang internasional. 4, International Global Issues of Intellectual Property Rights. 5, Techniques Mediation and Negotiation and
in law. 6. Fundamental of common law as a comparison civil law. Dan yang ketujuh, derivatif. Dengan membacakan kurikulum beliau, kita yakin bahwa materi yang akan disajikan dalam judul tindak pidana pasar modal bahwa beliau telah dibekali dengan ilmu yang lengkap sebagai bahan untuk sampaikan kepada kita semua. Untuk itu, kepada rekan-rekan yang hadir di sini dan juga Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, Bapak Ibu Sekretaris, dan juga rekan-rekan hakim pengadilan pada tingkat pertama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, juga ASN yang secara online kami harapkan untuk menyimak, dan kita akan nanti diberikan suatu kesempatan apabila ada hal-hal yang kurang jelas untuk mempersingkat waktu kepada kita semua agar memperhatikan penyajian dari beliau. Kepada rekan kami Bapak Bombongan Sindaran SHLM, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang lagi online. Yang saya hormati Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, khususnya yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Pak Atar yang langsung membantu acara ini. Dan juga yang saya hormati Bapak Panitra Pengadilan Tinggi Medan dan seluruh keluarga besar Panitra, Kepanitraan maupun Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Medan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri beserta jajarannya di seluruh Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Medan. Yang saya hormati adik-adik yang kebetulan ada sekarang ini di ruangan ini dari Nomensen. Pertama sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan untuk bisa beraktivitas untuk mendengar-dengar ataupun untuk memperluas wawasan ataupun memperoleh setidaknya sedikit-sedikitnya pengetahuan umum yang terkait dengan pasar modal. Pertama sekali izinkan saya menyampaikan bahwa saya menggantikan Ibu Leliwati yang kebetulan berhalangan sehingga saya ditunjuk untuk menggantikan beliau di dalam mempresentasikan tentang tindak pidana pasar modal ini. Dengan nanti yang akan saya presentasikan tentang dua hal. Pertama itu adalah tentang pasar modal, bagaimana kinerjanya dan di mana posisinya di dalam struktur keuangan dan juga bisnis, dan juga tindak pidana apa yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pasar Modal, khususnya Undang-Undang tentang Pasar Modal. Dan dengan nanti tujuan daripada presentasi ini diharapkan bahwa seluruh peserta baik yang di ruangan ini maupun yang online lebih memahami atau memperluas pemahamannya tentang pasar modal dan juga tindak pidana yang diatur di dalam. Nah, sasaran kita adalah semuanya hakim khususnya, terutama di dalam memberikan putusan bisa lebih mempertimbangkan nanti lebih luas pemahamannya dalam memberikan putusannya. Dan manfaatnya nanti untuk kita bisa lebih gampang memberikan putusan, dan tentu ada manfaat untuk pribadi, setidak-tidaknya kita tidak tertipu di dalam jaringan-jaringan pasar modal. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa pasar modal ini bukan lagi suatu ilmu, tetapi sudah pengetahuan umum. Kenapa dibilang pengetahuan umum? Bahwa pasar modal ini sudah kita ketahui dan bahkan sudah kita laksanakan untuk sebagian orang, atau setidak-tidaknya temannya atau lingkungannya sudah melaksanakan tentang
terkait dengan pasar modal. Kalau dibilang pertama kata pasar, berarti kita tidak udah umum juga istilah kata pasar. Pasar, kalau misalnya pasar burung, ada pasar burung ya? Ada pasar burung, Dek? Hah? Ada pasar burung? Burung? Di Medan mungkin di Jakarta ada. Terus di pasar itu apa yang ada di pasar burung itu? Oh, Burungnya. pasar ikan. Ada pasar ikan. Ada apa, Dek, yang di pasar ikan itu? Ada di sana jual beli ikan ya, ada tempatnya, jadi khusus tempatnya. Kalau pasar malam, nah, terus malam diperjualkan. Memang pasar malam kurang cocok namanya ya, karena tidak mengenai terhadap benda yang diperjualkan. Nah, ini ada pasar modal, berarti modal, modal yang diperjualbelikan. Nah, kalau modal yang diperjualbelikan, itu modal itu ada modal itu di dalam perusahaan, namanya itu tentang modal itu adalah bentuk saham. Saham perusahaan terbatas atau PT ini tertutup dalam arti bahwa sahamnya dimiliki oleh orang-orang tertentu dan tidak diperjualkan ke umum. Nah, dikala mereka berpikir bahwa mereka ingin menambah modal, kurang modal, mereka dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga yang ditunjuk untuk itu, maka mereka bisa membuatkan terbuka, melemparkan saham ke umum untuk bisa diperjualbelikan untuk membantu menambah modal mereka di dalam menjalankan usaha mereka. Sehingga perusahaan inilah yang disebut dengan perusahaan terbatas terbuka atau TBK. Jadi kalau misalnya tidak ada TBK-nya, berarti perusahaan itu adalah sahamnya dimiliki orang-orang tertentu dan tidak diperjualbelikan di pasar. Nah, sekarang ini ada pasar yang sudah mengambil modalnya dari umum, PT yang mengambil dari umum, namanya TBK. Nah, untuk adik-adik perusahaan yang sudah TBK yang mana? Sudah TBK. Ada tahu adik-adik itu? Ada kuliah? Perusahaan yang sudah tahu TBK di luar itu yang pernah tahu dengar apa? PT apa? Hah? Apa itu? PT Pak? Buat aja suaranya. Pak Lestari. Pak Pelasari. TBK, ada TBK-nya. Iya, bank semua hampir TBK. BCA itu TBK. Semua bank hampir TBK. Berarti modalnya, sahamnya ada dijual di pasar, diperjualbelikan. Nah, itu namanya, itu ada pasar modal. Dan kita nanti akan membahas cara kerja pasar modal ini, sehingga kita mengetahui nanti apa yang diatur di sana dan bagaimana bisa ada tindak pidana di sana. Kemudian dia itu ada satu lagi pasar uang. Pasar uang. Jadi pasar uang ini adalah tempat uang diperjualbelikan. Uang diperjualbelikan. Ada nggak uang diperjualbelikan? Ada ya. Itu dalam bentuk misalnya seperti obligasi ya. Itu dalam surat utang itu uang juga diperjualbelikan. Satu lagi adalah pasar valuta asing, itu adalah jual beli dalam bentuk uang asing, sehingga foreign exchange lebih umum dikenal, sehingga mereka berselisih di antara naik turunnya kurs, disitulah mereka jual belinya. Jadi kalau kursnya naik, kenapa untung, kalau turun tidak untung. Nah, satu lagi adalah pasar derivatif. Ini derivatif ini mungkin agak jarang dan saya lah mengambil khusus mata pelajaran ini di Australia tentang derivatif, khususnya dalam hal tertentu nanti akan kita jelaskan secara umum aja ya. Kurang lebih seperti inilah bisnis yang ada di dalam pasar berhubungan dengan modal atau kapital ataupun uang. Pasar modal dan pasar uang itu yang sifatnya obligasi ataupun surat utang itu sedikit berbeda. Jadi kalau pasar modal, lanjut next. Itu pasar modal itu juga ada ini saham dan ada juga komoditi. Jadi kita masuk di saham ya, bukan di komoditi. Karena komoditi itu tersendiri lagi dia pasarnya. Kalau saham tersendiri lagi. Lanjut. Nah, kalau untuk saham, pasarnya saham apa? Pasar saham di kita. Di mana dijual saham kita?
Iya, di kita jual di Bursa Efek Jakarta. Dulu Bursa Efek Indonesia, dulu Bursa Efek Jakarta dan Surabaya disatukan menjadi Bursa Efek Indonesia. Baru kemudian lagi dikenal istilah pasar primer, pasar sekunder. Ini sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa apa yang kita pelajari ini adalah konsep-konsep yang buatan manusia. Jadi pendahulu-pendahulu membuatkan satu permainan dan terus mereka menciptakan teori-teori dan ilmu-ilmu, dan itu yang kita ikuti dan itu yang kita sampaikan. Jadi ini masalah kesepakatan aja, orang itu membuat ada pasar primer, artinya primer itu langsung, orangnya langsung, yang punya dengan pembeli langsung. Kalau pasar sekunder dia melalui pihak ketiga, sehingga seperti BEJ, Bursa Efek Jakarta itu melalui pihak ketiga sehingga namanya pasar sekunder. Lanjut. Nah, pasar modal itu yang kita bilang tadi itu adalah saham, obligasi, dan reksadana. Jadi saham itu seperti yang di perusahaan PT dilempar sahamnya, ada saham-saham. Kalau misalnya di dalam satu saham itu satu lembar saham, itu bervariasi harganya. Cuman di dalam satu lot itu 100 saham. Jadi kalau misalnya jual beli itu setidaknya satu lot. Obligasi itu yang obligasi ataupun deposit itu semua juga sama. Obligasi di bidang pasar uang juga itu adalah tentang suatu surat utang yang kita beli dan nanti akan mempunyai nilai tertentu di dalam waktu tertentu. Jadi ada batas waktunya. Nah, reksadana ini adalah sekumpulan instrumen untuk melakukan jual beli saham di dalam spot-spot atau pasar-pasar tertentu, sehingga dia menjadi campuran daripada obligasi dan juga saham. Jadi itu pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh suatu lembaga yang sudah kita percaya. Kalau reksadana ini kita percaya kepada orang melalui perjanjian supaya dia yang mengelola uang kita, uang yang kita berikan kepada dia. Kalau saham ini sekarang ini bisa kita kasihkan ke orang untuk melakukannya melalui namanya pialang, tapi juga bisa kita kelola sendiri. Mungkin saat ini sudah banyak yang mengelola sendiri, artinya transaksi langsung dengan account yang ada di dalam anggota atau member daripada BEJ yang bisa langsung membeli. Adik-adik barangkali ada yang sudah punya ya, yang jual beli langsung, sudah punya jual beli langsung dengan saham. Sudah ada member, anggota? Tidak ada? Atau barangkali nanti teman-teman, Bapak Ibu yang dari pengadilan negeri, barangkali sudah ada yang punya account untuk bisa melakukan jual beli. Jadi kalau misalnya itu ada jual, ada saham. Jadi di tampilannya itu ada saham. Nah, di situ ada harga-harga satu saham, harga pagi dibuka, harga sore dibuka, ditutup jadi 2 kali harga itu. Nah, itu ada fluktuasinya dan mereka belajar tentang saham pialang, bagaimana fluktuasi, apakah saham ini nanti yang harga misalnya 5.000 untuk saham perusahaan tertentu nanti akan naik. Ada orang yang banyak transaksinya itu sekarang ini per hari. Jadi beli pagi, jual sore, beli pagi, jual sore. Jadi bisa katanya sampai bisa mendapatkan untung 10-40% per hari dari modal yang sudah dibelikan. Dan itu orang tertentu memang terjadi. Tapi untuk orang tertentu yang lain tidak terjadi juga. Sehingga orang bisa menyatakan bahwa saham itu, bermain saham itu di dalam pasar BEJ itu sama dengan kayak judi. Judi bisa menang, bisa kalah. Tapi orang bilang itu tidak judi, kita ada perhitungan, ada perkiraan, pedoman, sehingga kita bisa nyatakan menang. Nah, inilah yang ada di dalam pasar modal untuk saham. Kalau obligasi itu sudah berharga, yang itu kita bukan pemodal ya. Obligasi itu kita hanya mendapatkan untung. Kalau saham ini kita memang punya modal, ada saham kita sana. Kalau kita punya saham, tentu mempunyai hak suara. Jadi kalau misalnya dibilang itu, kalau kita misalnya adik-adik nanti ada sahamnya di BCA, adik-adik itu sudah bilang, oh itu beliau itu punya saham loh di BCA, itu betul punya saham di BCA. Ya, tapi dibilang punya saham di BCA, walaupun cuma satu lot misalnya, harganya cuma 500.000 misalnya, tapi dia sudah punya saham di BCA dan tentu mempunyai hak suara. Kalau obligasi kan hanya berhubungan dengan uang, sehingga dia tidak berhubungan dengan modal dan dia tidak punya hak suara karena dia tidak punya saham. Reksadana juga kurang lebih seperti itu, karena itu gabungan dari beberapa instrumen-instrumen untuk pelaksanaan penjualan jual beli saham sehingga mengurangi risiko. Biasanya reksadana ini menggunakan dan membeli saham-saham yang dianggap perusahaan yang bagus. Biasanya perusahaan yang bagus itu sahamnya itu naiknya pelan, turunnya juga pelan. Seperti BCA,
Dan itu ada mengelompokkan saham-saham yang sudah bagus itu, naiknya pelan, turunnya pelan, sehingga dianggap lebih stabil. Orang mengkategorikan mereka itu menjadi saham yang blue chips. Orang itu bilang blue chips. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, istilah-istilah orang itu yang menciptakan, kita hanya mengikut-ngikut aja. Mereka mengapai permainannya. Ya. Nah, di pasar modal inilah namanya pasar modal, itu saham, obligasi, dan reksadana. Tadi sudah kita bandingkan ada ke pasar uang dan juga pasar yang lainnya ya, ada beberapa pasar-pasar. Jadi bisa dibagi-bagi sesuai dengan karakter dan kriterianya. Jadi supaya bisa dipahami apabila terjadi pembagian ini dari sudut mana dipandang. Ya, lanjut. Iya, itu pasar uang. Kalau tadi pasar modal, sekarang pasar uang berjangka pendek, deposito dan juga surat utang. Ya, ini saya pikir sudah umum ya. Lanjut. Pasar reksadana kumpulan investasi untuk gabungan efek ya tadi sudah dijelaskan. Lanjut. Baik, sekarang itu derivatif. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam undang-undang pasar modal juga itu di samping saham juga disampaikan itu ada derivatif. Derivatif ini zaman-zaman dulu mungkin agak langka, sekarang ini sudah menjadi mulai umum ya. Dan dulu ini diatur adalah apa namanya? Dia itu tidak melalui sekunder, tetapi dia lebih mengarah ke primer, walaupun ada orang agennya. Jadi sebenarnya derivatif zaman dulu itu adalah suatu perusahaan ke perusahaan lain langsung mengajukan perjanjian derivatif. Jadi derivatif itu adalah turunan dari suatu transaksi keuangan atau dari saham misalnya atau uang dengan suatu turunan itu, sehingga mereka bilang tujuannya adalah kalau naik dan turunnya itu mereka perjanjikan untuk antisipasi, untuk ada bilang itu untuk hedging, tapi sifatnya hanya permainan aja, tapi tujuannya itu hedging. Nah, hedging itu maksudnya kalau misalnya seperti saham ini turun sekian persen, jatuh terlalu jatuh, kami akan bayar. Jadi kalau sampai jatuh sekian, ke titik sekian, kami akan bayar dengan sekian. Itu katanya yang punya financial corporation. Jadi bank itu dengan financial corporation itu contohnya, dia itu mengadakan kerjasama di dalam derivatif, di dalam membuatkan turunan-turunan yang dari angka-angka tadi. Jadi sebenarnya mereka itu memperjanjikan di bawahnya. Jadi muncul satu angka atau satu nilai saham, tetapi mereka itu bukan nilai sahamnya itu yang diperjualbelikan, tetapi turunannya. Tetapi kalau misalnya di angka sekian, kami yang akan bayar. Kalau di angka sekian, kamu hanya membayar per bulan seperti ini. Jadi ada perjanjiannya. Kalau angka sekian di atas sekian, kamu hanya bayar sekian. Kalau sampai jatuh ke bawah, supaya kamu jangan rugi, kami nanti yang bayar. Sehingga orang bilang mirip-mirip seperti asuransi, tapi bukan asuransi. Jadi kalau misalnya di derivatif, khusus saya mempelajari dan spesifik saya di International Swaps and Derivatives Association. Ini ada masternya. Ini memang kita kebetulan di sana kita kupas tentang derivatif, tentang khusus ISDA. Walaupun tentang GMA, GAMSLA kita juga pelajari, tapi yang paling umum dipakai orang adalah untuk derivatif adalah ISDA. Nah sekarang itu juga ISDA dengan OJK lagi mengadakan suatu komunikasi bagaimana persyaratan-persyaratan supaya lebih mudah, supaya bisa ISDA lebih bergerak di sini. Tetapi ada aturan-aturan yang diberikan oleh OJK sehingga tentang ISDA tidak segampang itu untuk memberikan persyaratan-persyaratan khususnya di dalam hal pembelian transaksi jangkanya. Jadi ISDA maunya itu supaya jangan dilakukan jangka pendek sehingga dia itu bisa dibuatkan jangka panjang. Jadi langsung tidak ditransaksikan langsung, jadi tapi dikumpulkan, di set off. Tapi dari apa masih diperbincangkan sekarang ya. Tapi yang pasti bahwa dulu tentang derivatif ini adalah tidak masuk di pasar, tidak dimonitor secara BEJ, tapi sekarang ini sudah masuk di dalam BC. Jadi sehingga harus tercatat, sudah ada organisasi yang mengendalikan atau yang memonitornya bagaimana derivatif ini berjalan. Nanti kita akan lihat bagaimana tindak pidana bergerak di bidang-bidang ini. Lanjut. Nah, itu pasar modal, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21. Nah, itu OJK. Lanjut, klik dulu. Ya, kok jadi salah ya? Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal. Itu undang-undang yang berlaku. Dan tentang OJK yang untuk sekarang ini yang Bapepam sudah digantikan sama OJK ya, dengan Undang-Undang Nomor 1 2011, sehingga Bapepam tidak lagi, dan OJK yang sekarang melakukan pengawasan perbankan, BEJ, dan juga
asuransi, semua sudah dikendalikan OJK. Yang belum di OJK, belum kendalikan, itu adalah koperasi. Koperasi itu belum, karena memang koperasi juga mengambil dana juga dari masyarakat, itu bisa menjadi hal yang menimbulkan masalah juga karena penarikan modal dari masyarakat. Jadi ada juga di sana pasar pasar uang, walaupun dengan bentuk segala macam, ada pinjaman dengan bentuk berbagai macam penarikannya. Nah, lanjut. Nah, terus lembaga itu ada lembaga Bursa Efek Indonesia, ada juga kustodian, itu penyimpanan, clearing dan jaminan pembayaran, anggota BI, sekuritas, itu yang biasa sekuritas. Nah, ini anggota BI ini sekuritas, kita ini mendaftar di sekuritas. BCA itu punya sekuritas, Bank Mandiri punya, ini hampir semua bank mempunyai sekuritas. Kalau kita mau mendaftar, mau jadi pemain di dalam saham, itu tidak sulit. Ambil KTP, ada uang kita, ada tersimpan, kita transaksi, otomatis sudah mendaftar. Ya. Nah, ini ada yang lagi masalah, nanti saya buatkan ada beberapa sekuritas sekuritas ya, yang masalah itu, dan juga bagaimana orang-orang yang ada di sana nanti akan kita ceritakan di tindak pidananya. Jadi anggota B ini sekuritas. Nah, di sekuritas ini mereka juga bertindak juga atas sekuritasnya itu untuk orang-orangnya untuk melakukan penjualan atau pembelian saham. Baru kemudian adalah perantara jual beli untuk diri sendiri dan orang lain atau pialang. Itu juga ada lembaga. Satu lagi adalah bank, ya, bank untuk penyimpanan kita. Jadi ada lembaga clearing, ada jaminan juga pembayaran. Ini adalah beberapa lembaga. Saya pikir ini tidak terlalu penting kita ketahui, ya, walaupun mereka ini yang menjadikan administrasi bagaimana berjalannya saham itu sehingga terjadi jual beli. Lanjut. Nah, tindak pidana. Tindak pidana ini disinilah yang menjadi utama. Pertama itu adalah penipuan. Penipuan ini terjadi sering dinyatakan kita diambil modal, dikerahkan ke kita, baru nyatakan bahwa nanti Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan 1 bulan 50%. Misalnya saya kasih 100 juta, nanti setelah 1 bulan Bapak akan dapat 150 juta. Bapak akan dapat 120 juta. Nah, terus Bapak ngasihkan uangnya kepada orang yang bersangkutan untuk dipergunakan jual beli saham. Nah, menurut Bapak, apakah termasuk itu penipuan atau bagaimana? Dan apakah pernah Bapak Ibu mengalami hal yang seperti ini? Pernah Anda jual saham ke Bapak Ibu? Pernah? Ada sama sekali pernah nggak lihat angka saham? Angka portofolio, misalnya portofolio dari siapa gitu saham, ada? Nggak ada? Tidak ada ya? Atau dari PN ada? Oke. Jadi penipuan ini banyak yang jadi korban karena seperti ini. Memang kadang orang yang bersangkutan yang datang ke kita itu juga adalah suruhan orang untuk mendapatkan orang-orang atau klien-klien untuk bisa datang ke dia untuk bisa mempergunakan uangnya. Jadi kadang yang datang ke kita itu adalah marketingnya. Marketingnya datang, terus dengan janji, dengan cara misalnya seperti dengan tekniknya, kan ada itu sempat dulu, masih Bapak Ibu ingat itu, tentang mesin yang bisa memprediksi kenaikan harga saham dengan metode-metode yang sudah disimpan di dalam mesin itu, mesin menghitung harga saham, sehingga dengan menggunakan mesin itu pasti menang dan pasti akan untung. Itu ada mempergunakan itu, dan orang dengan janji itu biasanya dengan janji tergiur dengan harapan kalau misalnya 100 juta dikasihkan, tergiur dengan dapat 150 juta dalam 1 bulan, itu dikasihkan. Tapi ternyata tidak dapat. Nah, kadang orang yang sudah tergulung di dalamnya itu diambil dari nasabah yang lain, ditutup ke nasabah yang sebelahnya, supaya jangan meledak dulu. Tapi sebenarnya sudah bom waktu, ya. Tinggal meledak saja, karena sudah terjadi penumpukan hutang sebenarnya, jadi lubang tutup lubang dan lubang semakin besar. Nah, ini adalah penipuan yang bisa terjadi. Nah, banyak ini daerah saham ini adalah tempatnya berjamurnya para penipu, karena biasanya penipu itu hanya dengan kata-kata tidak mau bekerja, tapi dengan kata-kata menggunakan unsur-unsur ini, dan ada instrumen-instrumen ini yang bisa masuk akal sehingga terjadi
penipuan. Jadi penipuan itu adalah sama dengan definisi di dalam penipuan KUH pidana bahwa dia tidak menceritakan apa yang sebenarnya. Jadi dia hanya supaya dapat dana saja. Yang menjadi tindak pidana yang paling besar dan itu adalah permainan di beberapa PT dan juga menjadi perkara-perkara yang menjadi besar itu adalah di negara kita ini adalah manipulasi pasar. Manipulasi pasar ini adalah bahwa PT dengan PT yang lain itu jual beli atas suatu saham, tapi tujuannya saham itu akan dimenangkan atau dikalahkan oleh orang tertentu, sehingga perusahaan yang lain itu mendapatkan keuntungan, dan dia secara pribadi mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang bermain dengan dia. Nah, caranya mereka itu adalah bahwa manipulasi pasar itu dibuatkan satu perusahaan seperti ini, perusahaan X, dengan TBK yang sudah ada portofolionya yang begitu baik, sehingga di harga pasar itu misalnya buatkan harganya itu 5.000 saham untuk hari ini, dan dia bertahan terus sampai 5.000, per 5.500, 4.700, dia divisinya tidak banyak bergerak, tapi sebenarnya pasarnya dia itu bohong. Pasarnya dia itu adalah dia sendiri yang membeli, dia sendiri yang menjual dengan memakai account-account yang kita tidak tahu. Itu kan ada account-account itu kan, memakai account-account. Itu bisa terjadi. Sehingga kelihatannya kayak ada pasar, sebenarnya nggak ada pasar, cuma dia sendiri yang membuatkan manipulasi pasar itu. Jadi dia sendiri yang membeli, dia sendiri menjual, seakan-akan terjadi pasar, sehingga diciptakan harga tertentu, sehingga nanti pihak ketiga akan masuk untuk memancing orang lain masuk ke dalam jual belinya itu. Setelah masuk jual belinya itu, atau karena kesepakatan mereka di atas antar perusahaan ke perusahaan, sehingga waktu dijual habis itu langsung turun lagi harganya, sehingga dia beruntung, yang lain menjadi kalah. Nah, ini seperti asuransi Jiwasraya, saya dengar seperti itu walaupun saya tidak melihat persis persoalan perkaranya. Dia uang-uang yang sudah diberikan ke asuransi itu untuk sekian itu kan harus dikelola supaya bisa mendapatkan uang dan keuntungan. Dia menggunakan uang itu juga kepada laporan keuangan yang sangat jelek. Jadi yang sangat jelek itu artinya bahwa itu tidak sehat sebenarnya perusahaan itu di dalam laporan keuangannya, tapi dibeli sahamnya dengan begitu sedemikian rupa oleh perusahaan Jiwasraya, sehingga Jiwasraya menjadi rugi, tetapi dia mendapat keuntungan secara pribadi, sehingga perusahaan dihabiskan uangnya, tapi pribadi diuntungkan. Nah, kalau misalnya di dalam perusahaan itu juga kan ada memang tanggung jawab seorang direktur itu harus dengan itikat baik. Kalau dia tidak itikat baik, maka dia bertanggung jawab secara pidana maupun secara perdata, itu sudah diatur di sana. Nah, disinilah salah satu bagaimana manipulasi pasar. Seakan-akan itu pasar, tapi sebenarnya bukan pasar. Nah, disinilah terjadi juga di dalam pialang itu namanya saham gorengan. Mereka sering membuat itu saham gorengan, saham yang digoreng-goreng. Sebenarnya bukan pasar, tapi yang diputar-putar oleh mereka. Nah, misalnya saham itu dibeli oleh misalnya misalnya 100 lot, tapi dibeli oleh 100 orang. Tapi sebenarnya bukan 100 orang yang beli cuma satu orang, dia ciptakan sendiri aja. Nah, diciptakan sedemikian rupa pasar, seakan-akan itu pasar, taunya sebuah bukan pasar, tapi untuk memancing orang lain datang. Waktu masuk datang orang lain, ternyata turun. Sehingga waktu orang turun, dia mengambil keuntungan dari orang lain, sehingga orang lain menjadi rugi. Nah, manipulasi pasar ini oleh undang-undang tidak diperbolehkan. Itu permainan, itu tidak diperbolehkan. Apalagi manipulasi pasar itu, bermainnya itu adalah emiten. Kalau emiten yang bermain di pasar, orang itu yang bertanggung jawab untuk saham mereka. Tetapi orang-orang mereka bermain di dalam pasarnya, itu ya sangat luar biasa ya. Oleh karena itu di dalam undang-undang pasar modal, manipulasi pasar itu dilarang, itu tindak pidana. Satu lagi adalah perdagangan orang dalam. Orang dalam itu yang tadi bilang orang emiten itu memperdagangkan orang itu yang lebih tahu tentang saham mereka. Jadi enggak orang luar itu banyak yang rugi. Meskipun teater itu perdagangan orang dalam, tapi kenyataannya ini berlangsung di mana-mana. Sulit untuk bisa mendeteksi mereka. Sehingga untuk beberapa orang yang saya kenal, untuk Bank Mandiri, mereka pemainnya, pialangnya di sana, rata-rata berhasil. Punya usaha yang bagus, punya mobil mewah, dan punya juga rumah yang bagus. Tapi ada teman yang sudah masuk ke sana juga tidak untung. Nah, itu kelebihannya orang dalam itu di dalam melakukan suatu transaksi. Jadi meskipun memang dilarang oleh perdagangan orang dalam, kalau ini ketahuan tentu akan diproses secara hukum karena mereka data ada sama mereka dan apapun yang dilakukan oleh perusahaan itu. Nah,
Tapi di dalam beberapa kasus yang paling banyak itu muncul bukan di perdagangan orang dalam, ini hampir 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 tidak ada, walaupun ada ya, hampir tidak ada. Yang banyak itu penipuan yang terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat tertipu adalah karena untuk pialang untuk bermain saham. Ini sangat banyak. Apa Bapak Ibu sudah yang tertipu di sini belum? Hah? Banyak yang sudah tertipu. Ngaku aja, jangan malu. Jadi kalau misalnya sudah pensiun. pelakunya udah pindah, nah itu. Nah, udah pindah. Iya. Jadi itu salah satu contoh, barangkali bukan niatnya, tapi orang lain, si X di sini ngomong kepada si A, B, C, D, ayo cari orang, uangnya sekian, bisa kita gandakan ya dengan model ini, dengan sistem ini, saya naikkan nanti sahamnya. Lihat ini, dibuatnya mungkin salah satu contoh. Nah, si A, B, C, D ini dengan dengan kepolosannya mencari kepada yang lain lagi di sini, 1, 2, 3, 4. Kepada 1, 2, 3, 4 menghasilkan uangnya kepada ABCD, kemudian ABCD ini menyerahkannya kepada si X. Nah, si X ini yang bermainkan, ternyata si X ini tidak bisa menyampaikan seperti apa janjinya kepada ABC, sementara janjinya si X ini dinyatakan ABC terhadap si 1, 2, 3 tentang keuntungan itu. Nah, sekarang bagaimana? Apakah menurut Bapak Ibu penipunya itu si X atau si ABCD? Yang tertipu sekarang, yang rugi sekarang adalah 1, 2, 3. Anggaplah dulu Tono, Dono, Rino, ya, tertipu. Uangnya sudah dikasih ke ABCD, ABCD ngasihkan ke si X, X yang mengelola uangnya ternyata rugi, malah hilang uangnya. Yang dikejar adalah si ABC, sama si Tono, Rino, kejarnya si ABC. Mana uangku? Katanya si ABC. Lah, uangmu saya kasih ke si X untuk kelolanya. Lah kan Bapak yang ngomong seperti ini. Nah, di lapangan ini yang banyak terjadi dalam masyarakat. Nah, ini juga di komoditi Bitcoin lagi merembak di Bitcoin tentang keuntungan yang besar sehingga tergiur, tertarik. Tapi sebenarnya itu adalah penipuan. Nah, bagaimana nanti si ABC menjadi masuk di dalam penipuan? Nah, itu menjadi pertanyaan ya di dalam penipuan. Tentu Bapak Ibu tidak perlu saya jelaskan bagaimana ABC jadi bisa penipu kalau memang ada di sana dia itu nyata-nyata dia mengetahuinya, ada mens rea-nya atau memang dia juga menjadi korban. Dan biasanya ABC ini menyatakan saya juga korban Pak, korban dari si X. Jadi itu saya korban dan Bapak juga korban. Jadi Bapak ini sebenarnya mengikuti saya menjadi korban. Bisa juga kata si ABCD seperti itu. Pak Madi kelihatannya ngangguk-ngangguk, kayaknya Pak Madi mengalami sendiri nih kelihatannya. Nah, jadi seperti inilah yang terjadi dan mungkin di keluarga kita ini terjadi. Ya. Nah, tapi manipulasi pasar tadi itu mengambil keuntungan contohnya dalam manipulasi pasar. Kalau menurut Bapak, mana yang benar? Dia penipuan atau manipulasi pasar? Seperti ini. Tadi ada sampaikan derivatif. Derivatif itu adalah B2B, bisnis ke bisnis. Dan ternyata di sana itu memang dia itu sebenarnya pasar primer, artinya B2B langsung. Tapi tidak bisa juga dibilang pasar primer karena dia ada agennya, jenis penghubungnya, mediatornya. Mediator ini mendapat uang. Ya, mendapat uang juga. Kalau terjadi transaksi derivatif antara B2B A dan B, maka si penghubung ini, mediasinya itu, negosiatornya ini, itu juga mendapat bagian. Nah, terjadi adalah seperti ini, bahwa si B ini mengetahui kong kali kong, bisik-bisik mereka, gini ngomong-ngomong, koyok-koyok mereka itu, supaya memberikan derivatif di angka tertentu, dengan indeks tertentu, kemudian si B ini mengetahui bahwa perusahaannya ini akan rugi sehingga kemudian lagi si A mengetahui bahwa ini akan memberikan keuntungan saya. Oke, Pak Direktur B, terima kasih, ini nanti akan saya kasih bagianmu ya, nanti uang apalah, uang keuntungan saya, nanti saya untung. Yang penting Bapak mau transaksi tanda tangan di harga sekian dengan hedging sekian, ya derivatif hedging di sekian. Oke. Nah, baru dilihat terjadi dia dapat uang. Nah, menurut Bapak dapat nggak dia di sini penipuan atau manipulasi menurut tindak pidana ini? Nanti menjadi Bapak di sana yang mengolahnya. Tapi ada orang mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dibuatnya meskipun perusahaannya dia menjadi rugi. Jadi dia transaksi dengan merugikan perusahaannya, tetapi keuntungan untuk pribadinya. Nah, ini yang terjadi di derivatif dan juga terjadi di dalam pasar modal, di pasar saham. Jadi saham itu dibeli saham yang abal-abal,
yang laporan keuangannya abal-abal istilah mereka, terus dimasukkan dibeli ini, terus kemudian dia rugi sehingga diuntungkan orang lain. Tapi secara pribadi juga dia akan mendapatkan bagian dari orang yang dia membeli saham. Nah, di dalam tahun 2008 itu adalah puncak kegagalan Amerika di dalam bisnisnya. Saya melihatnya itu banyak di sana itu kegagalan gagal bayar, default untuk derivatif. Banyak perbincangan kemarin itu ada yang buat bahwa itu adalah bubble price dari properti. Kemudian itu bermulanya mereka dari properti. Bubble price itu di belakang mereka bahwa harga properti itu sedemikian rupa karena permintaan banyak sehingga menjadi melambung yang seharusnya tidak harga segitu. Nah, terus kemudian lagi ada menyalahkan lagi bahwa tenaga kerja tidak ada, kesempatan kerja tidak ada sehingga tidak mampu untuk membayar. Nah, kemarin itu terjadilah kegagalan membayar, bank juga membayar, derivatif juga, semua derivatif semua kolaps secara efek domino, dan itu banyak persoalannya dengan saat itu kasus-kasus yang kami bahas adalah berhubungan dengan financial corporation itu dari Rusia. Rusia banyak perkara-perkaranya dengan Amerika tentang bagaimana di pasar saham ini menjadi atau derivatif ini juga menjadi unbrook dikala terjadi kegagalan bayar untuk seperti derivatif pembayaran hutang. Ya, 10 Sebelum lagi. untuk Nanti satu tanya. Ya, baik. Ya, baik. Jadi Bapak dan Ibu, setelah kita sampaikan tadi itu ingin menyampaikan bahwa yang paling banyak itu adalah saham. Ada saham TBK yang sudah terpercaya, ada saham TBK belum terpercaya, ada di sana angka-angka jual beli, dan itu bergeser setiap 2 kali dalam 1 hari. Ada yang jual belinya di dalam 1 hari, ada jual belinya di dalam satu bulan, tetapi di sana itu adalah bahwa apabila terjadi penipuan berarti orang yang datang ke kita tidak menyampaikan yang sebenarnya, penipuan, manipulasi pasar tadi sudah kita sampaikan, dia menciptakan pasar seakan-akan pasar, tetapi sebenarnya tidak pasar, perdagangan orang dalam sudah kita sampaikan. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan di dalam tindak pidana pasar modal ini. Pasar modal kita sudah ketahui tindak pidananya hanya di bidang 3 ini aja, yaitu coba next ya. Itu di penipuan itu diatur dalam pasal 90. Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun. Itu diatur pasal 90. 2B, turut serta menipu dan mengelabui pihak lain. C, dan next. Dan C, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material. Itu yang tadi yang banyak penipu-penipu itu, banyak cerita-cerita untung-untung sekian katanya, tapi nggak ada faktanya. Agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain. Jadi kalau misalnya menguntungkan diri sendiri atau pihak lain juga sudah termasuk. Jadi menurut ini si ABC tadi termasuk ini Pak Made, yang bagian penipuan ABCD tadi itu, ya, karena menguntungkan pihak lain. Ini diatur di dalam pasal 90 tentang penipuan. Lanjut. Yang diatur dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Nah itu, jadi tujuannya itu untuk membeli, mempengaruhi orang lain ya. Tidak memberikan fakta-fakta yang benar, itu terjadi penipuan juga. Pasal 90, lanjut. Baru pasal 92 manipulasi pasar adalah setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 transaksi efek atau lebih. Itu 2 transaksi efek atau lebih. Baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik. Jadi yang saya bilang tadi itu. Tetap naik, lanjut. Atau turun dengan tujuan, atau naik atau turun, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Jadi dibuatkan mereka diciptakan pasar seakan-akan pasar, tapi sebenarnya manipulasi dia sendiri di situ. Atau kelompoknya. Misalnya makanya di dalam Wall Street itu kemarin itu kalau kita lihat filmnya, ini baru film ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Hanya 5 orang membuatkan semua itu down satu saham perusahaan besar. Berkumpul orang-orang kaya langsung dijual semua sahamnya langsung ambruk. Itu secara bersama-sama. Itu juga menciptakan supaya orang lain tidak membeli. Tujuannya supaya orang lain tidak membeli. Itu karena mereka ingin membeli langsung itu perusahaan itu.
supaya orang lain tidak membeli, dia bersama-sama dia menciptakan pasar itu, menjatuhkannya. Itu termasuk tindak pidana di sini. Jadi orang-orang yang secara bersama-sama itu untuk menjatuhkan orang sana, khusus untuk menjatuhkan, supaya orang lain tidak membeli saham mereka, itu juga menjadi tindak pidana. Lanjut. Nah, itu tentang perdagangan orang dalam, itu pasal 95. Orang dari emiten, itu yang saya bilang tadi. Orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi yang di dalam, misalnya informasi dari perusahaan publik yang ada informasi dalamnya, dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Nah itu, tapi kenyataannya mereka yang jual beli, tapi sulit dikoneksi. Emiten, tahu apa itu emiten? Istilah emiten? Emiten itu adalah perusahaan yang mengeluarkan surat berharga dan mereka itu yang menjamin tentang pembayarannya. Jadi perusahaan itu sendiri yang menjadi emiten. Jadi BCA mengeluarkan saham itu ke pasar, maka dialah emitennya itu. BCA itulah perusahaannya. Itu emiten, itu yang maksudnya bagian orang dalam. Emiten atau perusahaan publik dimaksud perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Lanjut. Tapi kenyataannya, ya terima kasih. Tapi kenyataannya ya banyak itu dalam praktik orang-orang dalam di sana. Kadang-kadang kita mau beli saham itu kita tanya orang-orang Bank Mandiri atau bank-bank BCA, Pak, Bank BCA gimana? Arah kemana ini? Oh, kayaknya naik ini, turun nih. Orang itu juga yang ngasih informasi. Kalau orang itu yang penjual belinya orang Mandiri dan orang BCA itu rata-rata berhasil ya. Kayaknya dia mobil-mobil mewah terus. Sementara kawan saya ada yang jual beli saham makin anjlok, makin miskin. Jadi itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, silakan mencoba manfaatnya, setidaknya kita sudah mendapatkan pengertian tentang saham-saham tadi, di mana dia itu saham, di mana obligasi, apa perbedaannya, baru efek-efek pasar uang, derivatif, dan juga forex, sudah kita bedakan juga dari komoditi, itulah kedudukan posisi pasar modal. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu seluruhnya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sahabat. Demikian penyajian dari narasumber, dan untuk menyemangati kita semua serta mengucapkan terima kasih kepada narasumber, mari kita tepuk tangan secara bersama-sama. Demikian juga rekan-rekan yang di pengadilan negeri atas penyampaian dari narasumber. Sudah tentu di antara kita masing-masing ada pendapat atau masukan atau mensyukuri bahwa penambahan ilmu. Tetapi itu semua untuk kebersamaan kita. Kita harapkan juga partisipasi dari kita semua, baik barangkali ada yang menambahkan atau ada yang mau nanyakan. Tadi penyaji sudah menyampaikan tentang sepintas tentang sejarah dari bursa efek di Indonesia. Kami tambahkan pasar modal atau capital market itu sebetulnya di Indonesia telah ada sejak 14 Desember 1912, mengikuti apa yang ada di Asia waktu itu, ada di Bombay, di Tokyo, dan di Hong Kong. Di Indonesia ini baru dikembangkan pada tahun 1912 itu berkat lagi semangatnya, lagi banyaknya perkebunan-perkebunan yang diharapkan peran dari masyarakat untuk menambah modal dari PT perkebunan tersebut. Itu untuk Indonesia yang disebut dengan namanya pertama dulu, Vereniging for the Effecten Handel. Jadi kalau diterjemahkan Asosiasi Perdagangan Efek. Di dalam perdagangan efek ini, sudah tentu apa yang disampaikan oleh penyaji tadi, ada tindak pidana. Tindak pidananya bisa bersifat penipuan, bisa manipulasi pasar, bisa juga perdagangan di dalam bursa itu sendiri atau perdagangan orang dalam. Kami tambahkan bahwa samping yang tiga ini, karena keikutsertaan pembeli saham
itu juga mengharapkan dividen atau untung, terkadang juga muncul suatu ketidakjujuran dalam penilaian besarnya untung. Karena itulah persentase akan dibagikan kepada pemegang saham. Nah, ini perlu kita telusuri sebagai bahan masukan. Apabila ada pertanyaan, pertama sekali kami serahkan dulu ke Bapak Ibu yang ada di Pengadilan Negeri. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang masuk, Chan? Dari Pengadilan Negeri, ada yang mau menanyakan atau memperjelas sesuatu? Belum ada, sambil menunggu, ini ada pancingan dari penyaji. Barangkali ada yang mau pancing untuk ini disampaikan. Kita di sini ini termasuk yang di pengadilan negeri seluruhnya, apa di antara kita sudah ada yang punya account untuk jual beli saham? Kalau hakim tinggi nggak bisa jadi pengusaha. Jadi Hakim-hakim paling muda- keluar. Hakim-hakim muda ada nggak yang sudah punya apa pialang untuk diri sendiri? Sudah pernah nggak? Sudah pernah ada, tapi karena merugi ada mungkin malu untuk menyampaikan. Begini, yang Sudah tobat. diri sendiri adalah kita punya account dan kita menjadi terdaftar di sekuritas kita. Jadi Indosuria itu salah satu juga yang bermasalah kemarin itu, mereka bermain tentang di sekuritas. Indosuria itu anggotanya memang agak-agak ini juga, tapi nggak enak dibicarakan di sini ya. Misalnya Indosuria atau BCA, kita punya account, maka melalui sekuritas inilah kita jual beli yang ada saham di Bursa Efek. Jadi kita bukan melalui orang lain, tapi kita langsung yang mengisi. Kita langsung yang membelinya dan menjualnya. Jadi yang kejadian yang di Medan ini adalah dia menyerahkan uangnya kepada si A, baru si A menyerahkannya lagi kepada si C, dan si C yang mengelola yang transaksi keuangannya, yang membeli sahamnya. Nah, yang pertanyaan saya adalah, yang terdaftar secara sah di antara kita seluruhnya, barangkali dia lebih memahami bagaimana dia itu bertransaksi, karena 3 hari setelah jual beli 3 hari baru datang uangnya atau baru ditarik. Itu siapa di antara kita yang sudah supaya tahu pengalamannya, bisa menceritakan pengalamannya, bagaimana dia untung dan ruginya di dalam transaksi itu. Ada yang punya account yang sudah terdaftar di sekuritas dari semua yang ada kita yang ada di dalam online ini? Coba dari pen-pen. Nggak ada. Ya, mungkin itu tadi penting sudah kita tanyakan. Ada yang sudah masuk dari Pengadilan Negeri mana, Chan? Dia punya account ini kelihatannya. Ya cuma berbagi pengalaman sedikit Pak. Memang saya kalau bermain nggak banyak-banyak Pak, dikit-dikit aja. Dan saya lebih sering memanfaatkan momentum IPO Pak. Nah ketika momentum IPO itu kan hari pertama itu biasanya harga saham itu bisa, kalau istilahnya ARA, auto reject atas lah istilahnya gitu. Nah itu bisa sampai 25%. Tapi memang persentase untuk publiknya kan sedikit biasanya. Cuma 3% atau 5% lah dari total pemesanan kita. Termasuk kategori blue chip dia ya, belum ya? Belum Pak, untuk IPO kan belum blue chip Pak, masih saham-saham yang baru. Terus Pak Chandra menjualnya jual beli harian atau mingguan atau bulanan? Biasa harian Pak. Pak Chandra mau cepat kaya nih kelihatannya. Nah, terus rata-rata rugi atau untung? Kalau untuk IPO kebanyakan untung Pak, kalau untuk IPO. Rata-rata untungnya. Biasa sampai 25% Pak. Tapi itu penjatahannya pun sedikit Pak. Untuk penjatahannya paling kalau misalnya kita total nggak nyampe 1 juta paling Pak. Biasanya transaksi per hari sampai berapa lot? Tergantung harganya kan Pak, kalau untuk jumlah lotnya itu. Memang seperti yang Bapak bilang tadi, memang saat ini kan Pak banyak sekali saham gorengan yang apa ya dipermainkan
oleh satu dua orang. Kalau di istilah sahamnya bandar kan Pak, bandar saham gitu. Jadi saya juga sudah punya cuma 1 bulan lebih, jadi saya tutup karena saya nggak kuat lagi, mata saya harus melotok di situ seharian karena kerjanya itu Pak, itu melotok mata. Jadi kita lotok pagi-pagi, kita tunggu sore Pak itu kita. Jadi karena kita nggak sanggup mengikuti perkembangannya itu langsung saya tutup. Dulu saya di Indosuria dengan memakai BCA. Tapi karena saya sudah nggak sanggup lagi, saya tutup. Jadi tapi ternyata Indosuria sebelum tadi itu ternyata banyak masalah. Dia juga mempergunakan juga uang itu yang koperasi, yang lain-lain untuk bergabung di saham. Ternyata dia menjadi terlibat ya sehingga ada kasus-kasus kemarin itu untuk Indosuria termasuk juga security-nya. Nah, Enggak Pak, cuma berbagi pengalaman saja. Pakai pengalaman saja. lah sama-sama pemain sudah. Terima kasih pada Ya, terima kasih. Sandra. Barangkali dari rekan-rekan, Bapak Ibu Hakim Tinggi, ada sekuritas apa? Kalau Bapak pernah tahu aplikasi Ajaib Pak yang di Aplikasi ya Ajaib. Play Store ya. Saya lupa nama sekuritasnya apa Pak. Bapak Ibu Hakim Tinggi tadi sudah ada angkat tangan Pak Kurnia. Coba dengan kasihkan mic-nya. Terima kasih. Pertanyaan saya, sepanjang 30 tahun jadi hakim, tidak pernah menangani perkara pidana tentang kejahatan dari pasar modal ini. Yang menjadi pertanyaan, kapankah itu disidik dan menjadi suatu perkara, kira-kira kasus-kasus apa yang banyak ditangani di pengadilan di bawahnya, dan kapan itu masuk ke teknis administrasi sanksinya sehingga pelanggaran ya. Jadi apakah ada kriteria kesalahan ini masuk ke pelanggaran, kesalahan ini masuk ke dalam kejahatan sehingga sanksinya dianggap sebagai kesalahan teknis administrasi daripada pelaku di pasar saham. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Kurnia. Barangkali ada tambahan dari Pak Berlian. Iya, sambil menunggu nanti kita kesempatan terakhir kita berikan lagi kepada orang PNS. Silakan. Tadi Pak Kurnia bertanya selama jadi hakim belum pernah menangani perkara tindak pidana pasar modal. Saya mungkin bertanya masalah tadi narasumber menerangkan atau menyampaikan bahwa tindak pidana di pasar modal itu ada 3, yaitu penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Nah, saya mau tanya sederhana aja. Sesuai dengan pasal 90, 91, 92, sampai 95 tadi. Bagaimana kita cara melihatnya atau untuk memilah tindak pidana itu, yang mana masuk tindak pidana penipuan, yang mana yang masuk tindak pidana manipulasi. Karena menurut saya antara penipuan dan manipulasi sangat tipis. Tipis artinya, bedanya. Mohon dari narasumber untuk menjelaskan aja Pak. Ini hanya untuk penjelasan aja Pak, tidak ada maksud lain. Terima kasih. Menambahi pertanyaan Pak Mukla tadi yang agak ramai. Masih ada satu lagi dari kita yang di sini, silakan Pak Anies. Jadi kita ramekan aja. Jadi sebagaimana Undang-Undang 8 1995 tentang pasar modal, di sana kan jelas pasal 90 sampai 95 tadi itu ya mengenai. Jadi ada beberapa hal yang perlu penambahan aja kan, bahwa tadi dijelaskan mengenai kejahatan dalam pasar modal, itu ada manipulasi pasar, penipuan, informasi yang menyesatkan, dan perdagangan yang dilakukan orang-orang dalam gitu ya. Namun ada juga beberapa harus ditambahkan, itu pelanggaran terhadap good corporate governance, yaitu memang banyak di tadi itu menyangkut informasi, tidak ada keterbukaan misalnya. Keterbukaan, kemudian adanya dari pihak emiten tadi itu yang tidak independensi atau tidak sesuai wajarnya yang menceritakan mengenai sahamnya. Kemudian yang ketiga,
pelanggaran terhadap praktik kecurangan atau unfair trading, yaitu dalam perdagangan saham tersebut. Jadi oleh karena itu, tadi kan dijelaskan juga oleh narasumber, Bapepam sudah berubah menjadi OJK. Yang menjadi pertanyaan kita, apa peranan dari OJK tadi terhadap tindakan-tindakan perbuatan tadi itu, apakah memang ada? Kalau menurut Pak Yani tadi sampai 30 tahun yang tidak pernah menangani perkara tersebut. Jadi saya hanya menanyakan mengenai peranan OJK tadi terhadap pelanggaran-pelanggaran dari pelanggaran dari bursa saham tadi itu, apa yang dilakukan mereka. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk penanya. Sementara sesi pertama ini ada 3 dari Pak Kurnia. Kapan kasus atau penyidikan yang dimulai dan apakah itu nanti pada akhirnya pelanggaran atau kejahatan, bagaimana sanksi, dan selanjutnya dari Pak Barlian Napitupulu tentang kualifikasi dari tindak pidana sebagaimana yang sudah disampaikan oleh penyaji tadi, karena kurang lebih penipuan dengan manipulasi kurang lebih sama. Dan yang ketiga dari Pak Abdul Aziz adalah tentang peran otoritas jasa keuangan yang telah berperan untuk menggantikan Bapepam apabila ada hal-hal tindak pidana yang terjadi. Kira-kira itu intinya. Silakan kalau bisa dijawab. Ya, saya mulai dulu dari Pak Kurnia. Pak Kurnia tadi bertanya tentang 30 tahun ya. Itu penjelasan. Pertanyaannya yang itu pengantarnya. Nah, baik, terima kasih. Iya. Iya. Saya pikir di dalam pasal tadi sudah disampaikan ya. Saya ingin sampaikan adalah perkara Jiwasraya itu adalah perkara yang sangat bagus untuk kita telusuri bagaimana dia mempraktekkan sehingga dia mengelola keuangan asuransi itu untuk diperjualbelikan di dalam saham sehingga dia rugi. Dia membeli saham abal-abal tapi dia menjadi kaya. Nah, itu yang bisa. Cuman memang di kita tidak kita adili, tetapi perkara itu cukup terang benderang untuk bisa kita telusuri bagaimana dia itu membela diri katanya bahwa ini bagus. Tetapi orang yang dibilang bagus itu, perusahaannya itu, ternyata dia itu adalah manipulasi, dia ciptakan sendiri pasar yang ditukang-tukangi, istilahnya itu manipulasi pasar, dia sendiri yang membuatkan pasar itu, dia sendiri yang jual beli. Jadi kelompoknya mereka yang jual beli sehingga saham itu naik, sehingga dibeli orang lain. Tapi orang itu sebenarnya mengerti. Waktu dia mengerti itu, baru dia turunkan, baru dia mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang 30 tahun. Nah, Jiwasraya itu adalah yang paling cocok mungkin yang untuk bisa kita ikuti tentang perkembangannya. Kalau untuk pengalaman Bitcoin, di komoditi Bitcoin itu ada di Bekasi 2 perkara, bagaimana itu terjadi, tapi ini kan Bitcoin bukan saham. Bitcoin dimasukkan di kualifikasi komoditi walaupun itu tidak diakui di Indonesia. Tetapi kalau saham itu adalah permainannya di Jiwasraya, Pak. Itu bisa kita lihat di sana tentang saham. Nah, kalau misalnya dibilang tentang bagaimana mana kejahatan, mana pelanggaran, saya masuk kemarin itu yang utama kepada tindak pidananya. Sementara kalau bagian sanksi-sanksi administrasinya itu sebenarnya harus efektif OJK. Tapi OJK nyata-nyata dia hanya menerima laporan, tidak masuk sampai bagaimana itu terjadi transaksi-transaksi itu. Kelihatannya itu penyidik yang harus masuk di sana. Jadi OJK banyak juga laporan-laporan asuransi. Laporan-laporan asuransi selalu bagus-bagus saja dan itu mendapatkan rate daripada OJK. Tapi kenyataannya asuransi tidak seperti itu tampilannya. Nah, oleh karena itu kalau saya lihat tanya OJK, pernah juga kita bertanya tentang OJK berhubungan dengan derivatif. Karena ada derivatif, pernah saya bertanya sejauh mana derivatif sudah berkembang, apakah sudah ada di Indonesia, mereka sudah menjelaskan. Nah, OJK tidak sampai mereka itu ke tindak pidananya untuk mengolah apakah transaksi-transaksi ini adalah buatan atau tidak. Mereka hanya menerima laporan-laporan saja. Nah, kalau misalnya mereka tidak melaporkan, tidak terbuka terhadap data-datanya, maka diberikan sanksi administratif. Tapi kalau misalnya hal-hal yang sudah masuk kepada penipuan, dan juga cipta pasar dan itulah kualifikasi yang bisa dilanjutkan ke pidana. Lainnya itu masalah administrasi ya yang ringan-ringan saja. Itu saya pikir sudah gambar tentang keterbukaan. Mereka tidak terbuka sehingga orang
nggak bisa akses. Karena orang TBK semua harus akses dia. Mulai daripada struktur organisasi semua juga anggaran dasar itu harus akses semuanya kepada umum. Kalau misalnya tidak akses yang disediakan mereka, dari situ aja juga sudah bisa diberikan sanksi administrasi oleh OJK. Nah, sekaligus juga ini menjadi jawaban juga kepada Bapak Parulia, Pak Napit, bagaimana mengkritikkan itu, membagikannya itu. Saya pikir bagaimana tadi di dalam penjelasan dan juga unsur-unsur di dalam penipuan tadi itu, apa yang dimaksud dengan penipuan, dan juga menciptakan pasar dan juga perdagangan di orang dalam. Nah, itu saya pikir sangat jelas berbeda dengan administrasi. Nah, kemudian dengan pertanyaan Pak Ajis, memang pertanyaan yang sama juga, Pak. Banyak permasalahan yang timbul karena kurang efektifnya pengawasan yang diberikan oleh OJK. Apa sebenarnya yang dikerjakan oleh OJK ini? Tapi waktu kita bertanya ke mereka, mereka jawab seperti itu. Kami hanya data yang kita ambil. Bagaimana data itu bisa muncul? Itu penyidik, Pak, dan laporan oleh orang-orang. Jadi mereka tidak proaktif untuk melihat kenapa data-data seperti ini. Jadi gorengan, Pak, gorengan itu misalnya saham, mereka tidak masuk sampai ke gorengan itu. Mereka itu hanya data nama ABC, ya itu yang ada ABC. Mereka tahu itu ABC. Hanya penyidik yang bisa menentukan ternyata ABCD ini adalah satu orang. Ternyata yang membuatkan pasar ini mereka yang sudah kong kali kong membuatkan sekaligus sama-sama membeli. Orang ini juga rupanya yang telepon-telepon sama-sama turunkan. Tujuannya adalah supaya mempengaruhi orang lain supaya membeli atau tidak membeli. Kalau misalnya Pak ada orang langsung membeli, ini kan terjadi juga di dalam too big to fall. Ada bilang too big to fall zaman itu ya. Orang hanya 5 orang bisa menjatuhkan suatu perusahaan, anjur perusahaannya dengan cara dijual semuanya mereka terus anjlok. Indonesia juga pernah mengalami seperti itu. Tapi kebetulan orang itu karena pindah aja untuk ke luar negeri, bukan tujuannya untuk menjatuhkan ya, untuk mempengaruhi orang lain supaya tidak membeli. Jadi kalau terbukti bahwa tujuannya untuk mempengaruhi supaya tidak dibeli, baru itu kena. Tapi kalau misalnya karena dia mau pindah, ditarikkan semuanya asetnya baru dijual di Indonesia, itu terjadi seperti itu kemarin itu, ya itu menurut saya bukan bagian daripada penipuan ataupun membuatkan pasar yang rekayasa, bukan. Tapi kalau misalnya tujuannya merekayasa pasar, itu biasanya ada kong kali kong itu, dan tenaga satu orang nggak kuat. Biasanya kelompok mereka itu untuk menjatuhkan satu korporasi yang cukup besar, sehingga orang lain tidak membeli sahamnya karena dianggap anjlok. Zaman itu adalah batu bara Bakri. Sempat dia sampai di dasar. Dasar itu adalah waktu harga publish itu sampai turun. Tidak ada juga yang membeli. Itu jatuh sekitar tahun 2008 juga saya pikir itu ya. Itu terkenal itu, dan beberapa itu di media bahwa Bakri batu bara itu jatuh sahamnya dan tidak terdongkrak sampai paling dasar. Tapi itu bukan karena orang membuatkan itu tidak menjualnya, tapi karena memang orang tidak membelinya karena pasar saat itu memang batu bara lagi lemah. Bukan karena dijual sahamnya Bakri batu bara sehingga kemudian lagi orang lain tidak membeli, bukan itu tujuannya. Memang saat itu batu bara lagi jatuh harganya sehingga sahamnya tidak ada yang berminat. Mungkin sekarang sudah naik ya. Mungkin kalau dites nanti sama Pak Chandra untuk sahamnya batu baranya Bakri batu bara, mungkin sahamnya mungkin sudah bagus karena batu bara sekarang sudah bagus. Jadi di antara itulah kita lihat bagaimana tujuan-tujuan yang tidak baik tadi itu mensreanya, dan mensreanya itu bisa kita tahu dari cara bagaimana dia melakukannya. Gimana Pak Kurnia, silakan tambah. Ya, silakan Pak. Ya, tadi sudah terjawab tiga-tiganya menurut penyaji. Atau memang masih berkaitan dengan itu, silakan aja. Ya, seperti disampaikan oleh Pak Kurniayani. Ya, kalau tadi mengambilkan contoh Indosuria dan Jiwasraya, sesungguhnya itu bukan tindak pidana di bidang pasar modal. Itu penipuan murni. Yang satu berkaitan dengan asuransi. Nasabah itu tidak mengerti, tidak tahu bahwa dia akan membeli saham. Dia beli adalah polisnya untuk jaminan, entah kesehatan, entah untuk asuransi jiwa. Demikian pula Indosuria. Ya. Itu koperasi. Dijanjikan untuk dapat
bunga sekian persen dalam 1 bulan atau 1 tahun yang tidak masuk akal. Cuma cara perputarannya dia dengan menggunakan sarana pasar modal. Itu tidak diketahui oleh pemegang polis maupun yang berinvestasi di koperasi. Itu mereka tidak tahu. Jadi yang main saham di pasar modal itu adalah perusahaan asuransi itu sendiri, dalam hari ini adalah Jiwasraya dan Indosuria, untuk mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan itu janjinya akan dibagikan kepada pemegang polis maupun yang berinvestasi. Masyarakat itu tidak tahu, tahunya pada saat penyidikan ya terjadi bubble boom tadi, balon yang meledak yang sebelumnya tidak diketahui oleh pihak masyarakat. Jadi itu sebenarnya terlepas. Masyarakat ini tidak tahu dan tidak dijanjikan untuk membeli saham. Dan kedua perusahaan ini bukan pialang. Jadi yang seperti disampaikan oleh Pak Kurniayani itu sebenarnya ada betulnya. Cuma muaranya aja ada permainan saham di sini yang tidak diketahui oleh masyarakat. Beda yang terjadi di kantor kita ini, dijanji-janjikan sekian dan perusahaannya memang sebenarnya tidak bermain saham, hanya seakan-akan dia yang sebagai pialang, nanti mengaku seakan-akan dia pialang yang akan bermain di saham untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi keuntungannya itu antara pialang dan yang menyetorkan uang tadi. Jadi tidak murni seperti yang di dalam unsur-unsur tadi. Jadi makanya itu adalah penipuan. Kalau benar-benar janjinya kalau dia sebagai pialang, bisa jadi itu pendataan administratif yang disampaikan oleh Pak Kurniayani tadi. Makanya para terdakwa itu bukan pialang-pialang sesungguhnya, termasuk dulu kasus Bank Duta. Ya, masih ingat itu Bank Duta juga demikian. Dimainkan oleh terdakwanya. Padahal dia tidak tahu, dia tujuannya bukan untuk membeli saham atau pasar uang. Dan masyarakat tidak tahu bahwa uangnya yang disimpan di bank tadi itu tidak disetorkan di bank tapi dimainkan sendiri untuk permainan di pasar modal atau pasar uang. Jadi seperti itu yang saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kurniayani tadi dapat kita paham. Terima kasih. Ada langsung aja Iya, terima tanggapi. kasih. Jadi Pak, ada benarnya memang masyarakat tidak tahu atau memang tidak mengetahui kenapa ya. Tapi secara umum bahwa kalau kita masuk dibilang asuransi, maka kita telah menyerahkan juga hak pengelolaan uang kita itu untuk dikelola mereka, untuk dikelola. Jadi karena mereka dengan cara kelola itulah untuk mendapatkan keuntungan untuk bisa menutup asuransi kita. Jadi sewaktu kita tanda tangan satu polis asuransi, maka di sana itu sudah ada tercantum Pak untuk memberikan wewenang ke mereka itu untuk mengelola keuangannya Pak ya, bukan dibilang saham. Nah, terus bagaimana mereka mengelola? Barulah bermain mereka di saham. Jadi Jiwasraya juga waktu masuk di asuransi itu semua asuransi, semua bermain saham Pak. Dan semua uang kita yang kita masukkan ke asuransi, mereka kelola itu dengan saham. Cuman mereka lebih banyak main di dana reksa. Dana reksa itu jelas dan untungnya, risikonya kecil, jelas untungnya. Tapi kalau misalnya dia bermain di saham yang lebih berisiko tinggi dengan keuntungan yang tinggi, nah itu kadang-kadang kita yang mereka rugi. Jadi kalau misalnya sebaiknya memang kepada masyarakat waktu dia bilang asuransi diterangkan ke mereka bahwa uang asuransi yang diberikan oleh nasabah itu akan dikelola oleh asuransi sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan, mungkin perlu disampaikan. Tapi yang pasti Pak, semua asuransi mengelola uang nasabahnya untuk di saham.
Jadi tidak ada. Kalau tidak dikelola dengan seperti itu, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan benefit seperti mereka harapkan untuk menutup semua polis-polis. Jadi kalau cuma polis ini dari biaya-biaya ini polis dan uang mereka dan gaji mereka tidak cukup, Pak. Mereka harus mengelola keuangan itu. Nah, disinilah seharusnya peran daripada OJK, sebagaimana mereka itu mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan nasabah asuransi terhadap pembelian saham. Nah, kalau misalnya di dalam saham yang sifatnya blue chip dan dia juga bermain dana reksa, itu masih aman, Pak. Tapi kalau sudah bermain di saham yang biasa dan risiko tinggi itu yang sulit. Tapi yang pasti, Pak, bahwa asuransi memang, Pak, itu mengelola keuangan kita dengan membeli saham. Kalau nasabahnya tidak tahu, nah seharusnya diberitahu. Tapi di polis itu ada, Pak. Karena saya adalah dulu masuk ke Prudensial, terus saya tanya tahun 2008. Nggak ada kata-kata saham. Ada, Pak. Bisa. Saham tidak ada, tapi dikelola, Pak. Iya. Saya sudah baca, saya adalah anggota Prudensial. Jadi kira-kira mungkinlah penyampaian tanggapan dari Pak Jadi kalau misalnya nanti Kombokan. nggak usah bersoal di sini, Pak, nanti Iya. Jadi beda pendapat itulah variasi daripada ilmu hukum. Tidak ada masalah. kalau misalnya di Prudensial itu ada di sana ada polis di situ, baru mereka Ya. mengatakan, Pak, tahun 2008 itu saya tarik untuk pengobatan, dikala uangnya tidak ada, Oke. maka mereka itu akan Kita cukupkan dulu. ya sudah, Kita Pak. cukupkan dulu. Kalau uangnya tidak ada asuransi, malah mereka itu mempersulit, Pak, mempersulit bagaimana pembayaran polis kita. Iya. Disitulah saya berhenti menjadi anggota Prudensial dan saya tidak mau menjadi anggota asuransi karena saya lihat tidak ada jaminan pembayaran polis asuransi sampai sekarang. Sehingga kalau datang asuransi ke saya maupun istri saya pasti dibilang adalah saya anti itu. Adalah karena belum terang benderangnya bagaimana pengaturan dan perlindungan nasabah asuransi. Tapi Pak, semua asuransi yang ada di Indonesia ini dan di luar negeri, mereka mengelola keuangan itu dengan cara seperti itu. Terima Ya, kasih. demikian penyampaian tanggapan dari narasumber yang dalam perkembangan diskusi ini sudah memperluas makna atau pengertian atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pasar modal yang diperluas tidak hanya ikut sertanya dalam saham untuk suatu perusahaan yang TBK, melainkan sudah menyangkut juga kepercayaan kita untuk memberikan suatu modal atau uang atau polis melalui pembayaran uang kepada asuransi-asuransi. Itulah yang hidup faktanya di masyarakat. Ternyata kita dapat menambah ilmu pasar modal yang kita bahas sudah kita perluas. Dan selanjutnya kepada rekan-rekan di pengadilan negeri, kesempatan terakhir kami berikan. Kalau ada yang mau bertanya atau berpendapat kira-kira sebagai perbandingan dari ilmu yang saudara miliki dengan apa yang disajikan oleh narasumber. Silakan. Diam aja, tidak ada? 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 Kita kasih waktu kira-kira kita sebentar kira-kira menjelang nanti jam 4 sore kita upayakan selesai pembinaan ini. Tetapi 10 menit ini kalau ada yang masih kita di dalam ruangan ini ingin menyampaikan, tapi yang barulah, jangan yang tadi lagi. Mungkin Pak Simorangkir ada yang disampaikan? Cukup. Saya keluar karena tapi tidak pernah mendaftar. Mahasiswa, ada ilmu yang mungkin kalian bisa perbandingkan. Ada tentang pasar modal. Ada? Sudah cukup? Cukup. Demikian kita untuk kita semua kita bersyukur dan kita aplaus untuk penyemangat kita semua. Bapak Ibu, baik yang online maupun offline, yang di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, kami dari moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasinya
baik yang aktif maupun yang pasif. Dan dengan ini pembinaan teknis dan administrasi PT Medan bagi hakim tinggi, pimpinan, para hakim, hakim ad hoc, panitra, sekretaris dan pejabat struktural, fungsional dan aparatur pegawai negeri, pengadilan negeri sewilayah hukum Provinsi Sumatera Utara hari ini 15 September 2023 selesai. Semoga dapat bertemu kembali di depan dengan materi yang berbeda. Selanjutnya kami serahkan kepada MC untuk memandu acara berikut. Terima kasih kita ucapkan dengan memberikan aplaus kepada Bapak Bongbongan Silaban SHLLM dan Bapak Pahatar Simarmata Sarjana Hukum Magister Humaniora yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda berakhirnya kegiatan ini. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan acara ini menambah kompetensi bagi kita semua. Saya Suci selaku pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.